Dulu sebelum ada Mina Padi itu memang di sini tuh lahan pertanian biasa, terus karena jumlah debit airnya yang melimpah dan tidak kering, maka dari pihak pemerintah itu ada bantuan dari Dinas Kelautan, program Mina Padi seluas 15 hektar. Kemudian berlanjut 3 hektar karena kondisi yang tidak memungkinkan itu terjadi pada tahun 2019, akhir 2019. Dan setelah perkembangan dari pengalaman dari para petani, ternyata dari awal itu memang pembelajaran sangat banyak sekali. Yang pertama jumlah pakan, terus ada lebar lahan yang digunakan, terus semakin ke depan kebetulan ada dari Dompet Duafa ada pendampingan memberi arahan bahwasanya memberi pelajaran tentang Mina Padi yang baik dan benar itu bagaimana. Ternyata yang kita lakukan selama ini sebelum didampingi dari Dompet Duafa itu belum maksimal. Ternyata dengan pendampingan dari Dompet Duafa dan dari Pak Frans Herumakin selaku pembina dan penyuluh, kita mendapat ilmu yang bermanfaat sekali, yaitu jangan ada teknologi jajar legowo dan Mina Padi 20% untuk lahan minanya. Jadi untuk mengganti lahan 20% yang telah digunakan untuk mina, ternyata bisa diakali dengan jajar legowo. Dan alhamdulillah kemarin sudah di 2 periode saya selaku pelaku melakukan teknologi jajar legowo dengan Mina Padi, hasilnya meningkat pesat dan tidak mengurangi jumlah hasil dari pertanian. Padinya tetap walaupun dikurangi 20% lahan untuk minanya. Ada yang sudah melakukan Mina Padi, tapi Mina Padi biasa. Kemudian saya memperkenalkan teknologi namanya teknologi jajar legowo Mina Padi. Jadi pola Mina Padi yang mereka lakukan itu masih sangat sederhana. Yaitu kalau misalnya polanya sederhana itu kalau nanam padi itu umur padi 0 hari sampai 35 sampai 40 hari itu daun padi sudah menyentuh permukaan tanah, satu-satu jalan ikan dipanen. Tapi kalau dengan teknologi yang saya kembangkan ini sampai padi dipanen tetap memelihara ikan. Itu kelebihannya di situ. Yang pertama produktivitas padinya itu jelas meningkat. Ya. Dari rata-rata yang 7 sampai 8 kemarin kami ubin 11,06 ton per hektar Kabupaten Pinang. Kemudian produktivitas ikannya juga itu tinggi. Jadi seperti yang kami lakukan di Sleman, kalau misalnya itu karena saya menerapkan teknologi di samping meminimalisir serangan hama, kami masih pakai itu pemasangan jaring burung. Itu untuk meminimalisir serangan burung untuk makan padi dan makan ikan. Kemudian ada pagar kelilingnya untuk meminimalisir itu serangan tikus, ular, katak. Walaupun saya mengurangi 20% luas lahan dalam bentuk kolam dalam dan saluran keliling, tetapi jatah rumput padinya tetap sama, malah lebih. Kemudian populasinya, produktif padinya juga lebih tinggi dibandingkan dengan itu jajar biasa Mina Padi. Untuk pemasaran beras kita langsung kejual di warung-warung. Ya, kadang ya sering juga ada yang kita jual lewat grup WA, itu grup WA pasar Jagoriko warga Dayu online, itu kita jual di situ. Biasanya kita upload untuk jenis berasnya ada nanti via PU. Berapa kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Biasanya satu orang itu 5 kilo sampai 10 kilo. Kalau ikannya juga kemarin sampai overload order kan. Jadi kita modelnya jadi itu pasarnya kita punya pasar Jagoriko, pasar jajan Tonggo Konco, terus kita pakai pasar WSO, terus pakai Facebook dan Instagram.
Jadi dengan sistem Minapadi ini selain meningkatkan produktivitas padi, mereka juga mendapat keuntungan dari panen ikan nila. Ini yang menarik. Terus biasanya petani bertanya, ini akan dijual kemana? Nah, Dompet Duafa selain intervensi Minapadi di dalam on farm-nya, ini juga intervensi di off farm-nya. Jadi tidak putus di hulunya, tapi hilirnya juga dipikirkan. Nah, Dompet Duafa mensupport satu lokasi untuk penyerapan produk ikan, yaitu pasar ikan. Alhamdulillah, pasar ikan ini bisa disupport Dompet Duafa, baik modal asetnya, membuat kolam penampungan, alat-alat untuk membeli ikan, timbangan dan lain sebagainya, plus juga modal kerja, modal okupasi yang dijalankan. Kami sangat berterima kasih atas dukungan beliau-beliau sehingga kegiatan di wilayah ini bisa berjalan dengan baik. Tentu saja ke depan pasti menguntungkan dan bisa berkembang dengan manajemen yang bagus, karena ini saya lihat banyak dibimbing oleh tokoh-tokoh yang memang sudah berpengalaman. Saya yakin kolaborasi ini akan terus berjalan dan terus dipantau sehingga bisa dikembangkan di tempat lain. Terima kasih kepada UPZ Permata Bank Syariah yang telah mendonasi sehingga kegiatan yang ada di Minapadi yang ada di Pulaman Sedayu Bantul ini bisa berkembang dengan baik, dan alhamdulillah ke depan ekowisata Minapadi Sedio Makmur Pulaman bisa menjadi contoh dan bisa ditiru oleh tempat-tempat yang lain.